Jadi pada hari ini kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Gosian Kafi Ahsan atau Pak Gos dan saya Rosa Mary Kristinov atau Rosa akan mempresentasikan tentang analisis data regresi dan korelasi. Yang pertama kita akan membahas tentang analisis regresi. Yang pertama adalah regresi linear sederhana. Jadi, analisis regresi adalah studi yang mempelajari cara suatu variabel berhubungan dengan variabel lain. Hubungan yang didapat umumnya dinyatakan dalam persamaan matematika yang menyatakan hubungan fungsional antar variabel. Itu menurut Sujana 2005 halaman 310. Kemudian, analisis regresi tidak hanya mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih, tetapi juga menunjukkan arah hubungan antar variabel variabel dependen dengan variabel independen. Ini tadi ada typo. Dan bentuk hubungan yang paling sederhana antara variabel X dengan variabel Y adalah berbentuk garis lurus atau berbentuk hubungan linear yang disebut dengan regresi linear sederhana. Analisis regresi mendasarkan model probabilitas atau persamaan regresi. Persamaan garis regresi merupakan model hubungan antara dua variabel atau lebih menurut Supangat. Persamaan regresi untuk populasinya adalah EY sama dengan alpha plus beta X plus epsilon, di mana EY adalah komponen deterministik dan Y variabel dependent, X variabel independent, epsilon adalah komponen kesalahan random atau random error, alpha intercept atau titik potong garis regresi dengan sumbu Y, dan beta adalah slope atau kemiringan atau garis regresi. Nah, di sini ada persamaan untuk regresi linear sederhana berdasarkan sampel adalah Y topi sama dengan alpha plus bx. A plus bx, dengan A dan B adalah parameter dalam regresi linear sederhana. Dan hipotesis yang dirumuskan untuk model regresi adalah H0, di mana beta sama dengan beta 0, yang artinya X tidak mempengaruhi Y. Dan yang kedua adalah HA, atau beta tidak sama dengan beta 0, yang artinya X mempengaruhi Y. Next. Nah, di sini rumus yang digunakan untuk mencari konstanta, intercept, dan konstanta regresi atau slope untuk rumus manualnya. Di mana A adalah sigma Y kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY dibagi N atau banyaknya jumlah data sigma kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Dan B banyaknya jumlah data kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per banyaknya jumlah data kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Kemudian regresi linear ganda. Dalam kenyataan, banyak data pengamatan yang terjadi dengan melibatkan lebih dari dua variabel. Misalnya, hasil panen padi Y dipengaruhi oleh penggunaan pupuk atau kita misalkan X1, kemudian luas sawah itu X2, dan curah hujan itu X3. Itu kan ada 3 ya. Secara umum, data hasil pengamatan Y dapat terjadi atau dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas, yaitu X1, X2, sampai dengan XK. Akan ditentukan hubungan antara Y dan X1, X2 sampai XK, sehingga diperoleh regresi antara Y dan X1, X2 sampai XK yang akan ditinjau hanyalah garis regresi sederhana yang dikenal dengan nama regresi linear berganda. Dan model regresi linear ganda atas X1, X2 sampai XK ini ditafsirkan oleh Y topi sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 sampai seterusnya. Dengan A
B1, B2 sampai BK merupakan koefisien-koefisien yang harus ditentukan berdasarkan data pengamatan. Dan diperhatikan bahwa regresi linear Y topi sama dengan A tambah BX merupakan hal istimewa dari rumus yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Untuk A sama dengan B1 sama dengan B2 sampai BK sama dengan 0. Dan koefisien-koefisien A, B1 sampai BK ditentukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil least square method yang menghasilkan persamaan normal sebagai berikut. AN tambah B1 sigma X1 tambah B2 sigma X2 dan seterusnya sampai BK sigma XK sama dengan sigma Y. Yang kemudian bawahnya lagi A sigma X1 tambah B1 sigma X1 kuadrat tambah B2 sigma X1 kali X2 sampai BK X1 kali XK sama dengan X1 kali Y. Dan sampai dengan A kali XK tambah B1 sigma XK X1 tambah B2 sigma XK kali X2 sampai dengan BK kali sigma XK kuadrat sama dengan XK kali Y. Nah, untuk K sama dengan 2, ini misalnya ya, yaitu Y aksen sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2, satu variabel tak bebas Y, dan dua variabel bebas yaitu X1 dan X2, maka B0, B1 dan B2 dihitung dari persamaan normal berikut. B0 kali N atau jumlahnya data tambah B1 sigma X1 tambah B2 sigma X2 sama dengan sigma Y. Kemudian yang bawahnya B0 kali sigma X1 tambah B1 sigma X1 kuadrat tambah B2 sigma X1 kali X2 sama dengan sigma X1 kali Y. Yang ketiga adalah B0 sigma X2 tambah B1 sigma X2 kali X1 tambah B2 kali sigma X2 kuadrat sama dengan X2 kali Y. Dan itu nanti kalau sudah ditemukan persamaannya dari rumus ini bisa dicari menggunakan sistem eliminasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Agus ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah langkah-langkah analisis regresi, di mana terdapat dua langkah besar di sini. Yang pertama uji prasyarat. Uji prasyarat ini uji normalitas dan homogenitas. Dan yang kedua adalah analisis regresi itu sendiri terdiri dari uji linearitas model dan uji regresi itu sendiri. Di sini kita hanya akan membahas di uji linearitas dan regresi karena kita fokusnya di regresi. Untuk yang normalitas dan homogenitas, saya asumsikan teman-teman sudah bisa untuk melakukan normalitas dan homogenitas ini. Yang pertama, langkah-langkah untuk uji linearitas model regresi. Yang pertama, menentukan hipotesis uji di mana H0 modelnya linear, H1 modelnya tidak linear, menentukan taraf signifikansi, menentukan taraf signifikansi alfa, di mana biasanya alfa kita ambil 5%. Selanjutnya pengujian, H0 ditolak jika F hitung, ini menggunakan distribusi F lebih dari sama dengan F 1 min alfa, K min 2, N min K, karena pembilangnya di tabel F, pembilangnya K min 2 dan penyebutnya N min K. Statistik uji, ini ada keterangannya jika itu jumlah kuadrat, KT itu kuadrat tengah. Nah, seperti ini. Langkah-langkah statistik ujinya, yang pertama, untuk kita sampai mendapatkan nilai F-nya itu, yang pertama, mencari jumlah kuadrat total. Jika total, rumusnya jumlah kuadrat total sigma YI kuadrat, mencari jumlah kuadrat regresi dari A, rumus JKA sama dengan sigma YI kuadrat per N, mencari jumlah kuadrat regresi
B dan A atau jika rek, rumusnya B dikali sigma XI YI dikurangi sigma XI kali sigma YI per N. Mencari jumlah kuadrat residu, rumusnya JK total min JKA min JK regresi. Mencari jumlah kuadrat error, mencari jumlah kuadrat error adalah dengan melakukan ulangan terhadap variabel bebas X dengan pola seperti di samping. Maka hasil pengamatan akan terbentuk seperti daftar di samping, dan rumus jumlah kuadrat error JKE sama dengan sigma sigma X-nya ini sigma YI kuadrat min sigma YI kuadrat per NI. Selanjutnya mencari jumlah kuadrat tuna cocok. Rumus jumlah kuadrat tuna cocok sama dengan JK residu min JK error. Selanjutnya mencari varians regresi residu dan tuna cocok dan varians dari error. Rumusnya ada varians regresi sama dengan jumlah kuadrat regresi, varians dari residu jumlah kuadrat residu per N-2, varians dari tuna cocok sama dengan jika tuna cocok per K-2, dan varians dari error sama dengan jika error min N-K. Selanjutnya mencari nilai F. Nanti akan ada tabel di mana langsung ke tabel aja. Nah, untuk tabel ANAVA untuk uji kelinear regresi adalah seperti ini, di mana untuk mencari F-nya, untuk yang F yang ini untuk pengujian independensi, dan yang ini untuk kelinearan model. Jadi kita menggunakan yang nilai F yang varians dari tuna cocok per varians dari error. Selanjutnya interpretasi hasil. Selanjutnya langkah-langkah hipotesis yang berkaitan dengan nilai B atau nilai slope dari B sendiri. Hipotesis ujinya di sini ada hipotesisnya ada dua, namun ada beberapa alternatif H1. Untuk H0-nya sendiri beta sama dengan 0, tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y. Untuk alternatif H1 yang pertama, beta tidak sama dengan 0, itu menandakan adanya pengaruh variabel X terhadap Y. Untuk alternatif H1 yang lain, beta lebih dari 0, ada pengaruh positif variabel X terhadap Y. Dan yang terakhir, beta kurang dari 0, ada pengaruh negatif variabel X terhadap Y. Taraf signifikansi menentukan taraf signifikansi alfa umumnya 5%. Untuk kriteria pengujian sendiri ini bisa kalau dengan cara manual menggunakan distribusi T, dan jika dengan menggunakan mungkin SPSS menggunakan nilai stick-to-tailed. Hipotesisnya seperti ini. Ini adalah penerimaan dari hipotesis. Jadi H0 diterima jika T lebih dari negatif T 1 min setengah alfa dk dan kurang dari T 1 min setengah alfa dk. Dan H0 diterima untuk stick-to-tailed-nya lebih dari sama dengan alfa. Selanjutnya yang H1 beta tidak sama dengan 0. H1 ini diterima jika T kurang dari negatif T 1 min setengah alfa dk atau T lebih dari T 1 min setengah alfa dk. Untuk H1 yang beta lebih dari 0 diterima jika T lebih dari T 1 min alfa dk. Untuk yang H1 beta kurang dari 0, min T1 min alfa dk. Kenapa yang satu ini setengah alfa dan ini alfa? Karena ini adalah uji satu pihak kanan dan pihak kiri gitu. Selanjutnya menggunakan statistik ujinya. Statistik ujinya seperti ini. Pertama harus menentukan varians dari y.x dulu, di mana rumusnya n-1 per n-2 dikali
varians dari Y dikurangi koefisien B kuadrat dikali varians dari X kuadrat, dan mencari varians dari beta sama dengan varians dari Y dot X per sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N, dan menggunakan statistik T sama dengan B min beta per varians dari beta sama dengan B per varians dari beta. Kenapa menjadi seperti ini? Karena untuk betanya itu sama dengan 0. Interpretasinya menerima atau menolak H0. Selanjutnya analisis korelasi. Adanya hubungan atau korelasi antara variabel yang satu dengan variabel lainnya dapat dinyatakan dengan perubahan nilai variabel. Dalam section ini hanya akan dibahas mengenai hubungan linear antara dua variabel X dan Y. Apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat digunakan untuk memperkirakan atau menaksir atau meramalkan Y. Ramalan pada dasarnya merupakan perkiraan atau taksiran mengenai terjadinya suatu kejadian atau nilai suatu variabel untuk waktu mendatang. Misalnya ramalan harga beras bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, dan lain sebagainya. Serupa dengan analisis regresi, variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tak bebas, sedangkan variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan Y disebut variabel bebas atau independen. Atau variabel peramal yang sering disebut variabel explanatory. Di analisis korelasi sendiri dikenal dengan koefisien korelasi, di mana rumus R sama dengan N sigma XI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per akar dari N sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat dikali N dikali sigma YI kuadrat min sigma YI kuadrat. Jika R adalah koefisien korelasi, maka nilai R dapat dinyatakan pada interval tutup min 1,1 seperti ini. Jika R sama dengan 1, hubungan X dan Y sempurna dan positif. Mendekati 1, hubungan sangat kuat dan positif. Jika R sama dengan negatif 1, hubungan X dan Y sempurna dan negatif. Mendekati min 1, hubungan sangat kuat namun negatif. R sama dengan 0 berarti hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan. Ukuran korelasi dapat dinyatakan sebagai berikut, baik untuk bernilai positif dan negatif. Nilai R untuk kriterianya dari 0,7 sampai 1 itu relatif tinggi. Untuk 0,4 sampai 7 itu relatif substansial atau baik pengaruhnya. Untuk 0,2 sampai 0,4 itu pengaruhnya rendah. Untuk kurang dari 0,2 cenderung tidak ada hubungan. Selanjutnya untuk menguji hipotesis korelasi, yang pertama menentukan hipotesis uji dulu, di mana di sini menggunakan rho. Rho itu parameternya relasi. Rho sama dengan 0, itu berarti tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. Sedangkan untuk H1 ini ada 3 pilihan juga. Ini berdasarkan dari buku Bernstein, ada 3 alternatif H1. Untuk yang pertama, Rho tidak sama dengan 0. Ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel X dan Y. Untuk H1 yang selanjutnya, Rho lebih dari 0, adanya hubungan positif antara variabel X dan Y. Untuk H1 selanjutnya, Rho kurang dari 0, adanya hubungan negatif antara variabel X dan Y. Selanjutnya menentukan taraf signifikansi, umumnya 5%. Selanjutnya menentukan kriteria penerimaan. Untuk kriteria penerimaannya seperti ini, di mana pada pengujian hipotesis korelasi ini bisa menggunakan R, nilai dari R itu sendiri dibandingkan dengan tabel R, dan dengan rumus statistik T dibandingkan dengan tabel T, dan juga jika menggunakan SPSS menggunakan nilai seek to tail dibandingkan dengan alpha.
Untuk yang pertama, rho sama dengan 0 diterima jika R lebih dari min R alfa per 2 dk atau kurang dari R alfa per 2 dk. Untuk yang T sama, lebih dari negatif T 1 min setengah alfa dk atau kurang dari T 1 min setengah alfa dk. Untuk sigtoidnya lebih dari sama dengan alfa. Untuk H1 yang pertama, diterima jika R kurang dari negatif R alfa per 2 dk atau R lebih dari R alfa per 2 dk. Dan untuk yang T, H1 ini diterima jika T kurang dari negatif 1 min setengah alfa dk atau T lebih dari T 1 min setengah alfa dk. Untuk yang H1 rho lebih dari 0 diterima jika R lebih dari R alfa dk atau T lebih dari T 1 min alfa dk. Untuk yang rho kurang dari 0, R kurang dari min R alfa dk atau min T1 min T1 min alfa dk lebih dari T. Melakukan perhitungan statistik seperti tadi, ini R-nya, dan juga untuk T-nya itu menggunakan nilai R sama dengan R akar N min 2 per akar 1 min R kuadrat. Selanjutnya melakukan interpretasi menerima atau 0 H0. Jadi pada saat pengujian ini bisa menggunakan nilai R dan juga nilai T. Hasilnya pasti akan sama saja. Kalau yang saya lihat itu kebanyakan ini antara dua ini kalau manual sih. Tapi alangkah lebih baiknya menggunakan nilai R karena kita juga akan menginterpretasikan nanti seberapa kuatnya hubungan nanti. Biasanya kalau menggunakan T itu biasanya digunakan saat di tabel R-nya itu nilai signifikansinya tidak ada. Jadi misal kalau di tabel R itu kalau tidak salah yang saya ketahui hanya ada 4 kalau tidak 5 itu signifikansinya 0, untuk 0,5 untuk 0,01 0,05 sama berapa saya lupa. Jadi itu koefisien regresi ganda. Jadi juga bisa menghitung koefisien regresi yang X-nya lebih dari 1 ya. Untuk dua variabel bebas, ini contohkan untuk dua variabel ya, maka R dihitung dengan rumus RYX1X2 sama dengan akar dari R kuadrat YX1 ditambah R kuadrat YX2 min 2 RYX1 dikali RYX2 dikali RX1X2 per 1 min RX1X2 kuadrat. Dimana untuk yang RYX1X2 sama dengan koefisien korelasi ganda antara variabel X dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. RYX1 sama dengan koefisien korelasi antara X1 dengan Y. RYX2 koefisien korelasi X2 dengan Y. RX1 dan X2 koefisien korelasi antara X1 dan X2. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan dengan data sampel. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas, variabel yang dipengaruhi oleh atau dependen, yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas atau variabel independen. Jadi koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X mempengaruhi variabel Y, di mana koefisien determinasi sama dengan R kuadrat. Interpretasinya, semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X mempengaruhi Y. Total nilai koefisien determinasi adalah 100%. Jika koefisien determinasi kurang dari 100%, maka sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Penerapan analisis korelasi pada analisis regresi. Jadi analisis korelasi ini sangat
erat kaitannya dengan regresi karena dengan hubungannya. Jadi kalau dari kelompok kami, menurut kelompok kami, analisis korelasi sendiri dapat disisipkan dalam proses analisis regresi. Jadi diselipkan setelah uji prasyarat, kita uji analisis korelasinya, kita dapatkan nilai R. Setelah itu kita uji linearitas, regresi, dan koefisien determinasi kita interpretasikan di akhir analisis. Seperti itu.